apakah boleh berdoa dalam bahasa Indonesia di waktu itu? Bagi mereka yang bisa bahasa Arab, maka nggak boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Adapun bagi yang tidak bisa bahasa Arab, di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Di dalam madhab Syafi'i, madhab yang dianut di Indonesia, mereka melarang. Ya udah, nggak boleh berdoa. Tapi di dalam madhab yang lain seperti madhab Hambali, dan anak rasa secara pendalilan mereka lebih kuat. Ketika orang ini nggak bisa bahasa Arab memang, dan dia belajar menghafal juga nggak bisa. Kemudian dia juga punya permohonan sendiri, bukan hadis Nabi yang dalam doa-doa yang diajarkan. Dia kepingin minta sesuatu ya, buat anaknya atau buat suaminya, sedangkan dia nggak bisa bahasa Arab tersebut. Maka Anda rasa diperbolehkan buat dia yang tidak mampu berbahasa Arab untuk berdoa dalam bahasa Indonesia. Catatannya, dia nggak mampu. Dan perlu diingat, doa ini yang menjadi penguat dikabulkannya doa adalah kekhusyuan dan ketulusan kita berdoa. Bukan karena bahasa Arabnya atau bahasa lainnya. Hanya saja ketika sholat, bagi yang bisa berbahasa Arab, hendaklah berbahasa Arab. Yang tidak bisa, silahkan doa pakai bahasa Indonesia dengan hati yang penuh ketulusan dan penghayatan. Dan nasihat ana ketika berdoa, jangan hanya minta dunia saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ya, selama kita bisa untuk mengusahakan yang diajarkan oleh Nabi, lakukanlah dulu, Pak. Iya. Tapi kalau kita mau berdoa dari kita sendiri, nggak ada dalam Al-Quran dan hadis. Saya mau mendoakan bapak saya dan ibu saya yang sudah meninggal dunia. Kan ada. Allah maghfirli wali walidayya warhamhum. Ada cukup itu kan. Saya mau berdoa ya supaya saya diberikan kenikmatan, dipanjangkan rezeki. Kan ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebetulnya sudah mewakili, Pak. Ya. Doa-doa yang dari Nabi itu sudah mewakili. Sudah ada, semuanya lengkap kalau kita pahami. Ya. Makanya kalau bisa kita cukupkan dengan apa yang ada dari Nabi, itu bagus. Tapi saya nggak hafal, Ustadz. Saya pengen doa tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana? Boleh? Saya pernah tanyakan ke Syekh Abdul Razak. Waktu itu saya sama beliau di Jakarta. Saya tanya, Syekh, kalau ada orang nggak bisa bahasa Arab dan dia ingin berdoa dalam sujudnya, boleh pakai bahasa Indonesia? Kata Syekh, boleh. Diucapkan. Itu jawaban Syekh. Ya. Waktu saya tanya langsung kepada beliau. Allahu a'lam. Khusus masalah dalam sujud, ada hadis Nabi yang berbunyi, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Suruh berbanyak doa. Di sini ulama rincikan, ya. Ulama mengatakan karena disuruh perbanyak doa, kalau ada orang Arab yang kebetulan sakit, lalu dalam sujud dia bilang dalam bahasa Arab, Allahumma shfini, ya Allah sembuhin saya. Bolehkah? Boleh saja. Dalam bahasa dia pakai, dia minta Allah sembuhin karena Nabi suruh berdoa dalam sujud. Kalau orang Indonesia, orang bule pakai bahasa Inggris, bolehkah dia menyebutkan? Boleh saja. Dalam sujud khusus ya, tidak boleh dalam ruku, nggak boleh kalau lagi i'tidal, gitu kan? Nggak boleh bacaan-bacaan yang lain diganti bahasa Indonesia, nggak boleh. Misal Subhana Rabbil Azim, Bapak Ibu ganti Maha Suci Tuhanku yang agung, nggak boleh bahasa Indonesia. Harus itu. Tidak boleh juga berdoa pada saat ruku, nggak boleh, karena nggak ada perintahnya. I'tidal, Sami Allah liman hamidah, ada bacaannya, nggak ada perintah untuk berdoa di situ. Tapi kalau sujud, sabda Nabi beda. Kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Ya, Nabi SAW disebutkan kalau berdoa sementara sujud lama sampai beliau tidak angkat dahinya. Sampai beliau selesai menyampaikan doa-doanya kepada Allah SWT. Dan umumnya Allah alam, jumhur ulama mengatakan boleh
orang menggunakan dalam bahasa apapun dan dia mengeluarkan suara sebatas dia dengar. Sebatas dia dengar. Hukum berdoa dengan selain bahasa Arab di dalam sujud. Hadisnya berbunyi dalam riwayat Imam Bukhari ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi hamba yang paling dekat di sisi Allah adalah ketika dia sujud. Fajtahidu fihi du'a. Maka hendaknya kalian banyak bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujud, dalam seluruh sujud. Dan para ulama menyatakan dikhawatirkan merupakan bid'ah seseorang itu hanya mengkhususkan sujud di rakaat terakhir untuk doa. Sebagian imam-imam demikian. Begitu sujud di rakaat terakhir panjang sekali. Tetapi ketika rakaat pertama tadi, sujud rakaat pertama, kedua, ketiga itu enggak. Ini keliru. Karena perintah Nabi dalam seluruh sujud mengkhususkan salah satu dari sujud tersebut tanpa dalil yang khusus, ini dikhawatirkan jatuh ke dalam bid'ah. Sekarang permasalahannya, apakah boleh doa dengan selain bahasa Arab? Yang pertama ulama sepakat kalau dia membaca doa dengan doa yang datang dari Nabi SAW, itu boleh. Yang kedua kalau doa dari Al-Quran, apakah boleh? Ini khilaf. Yang rajih wallahu a'lam bishawab adalah boleh. Karena yang dilarang dalam sujud dan ruku' adalah membaca Al-Quran, bukan berdoa. Orang yang berdoa kemudian dia mengambil dari Al-Quran doa tersebut bukan sebagai tilawah, ya ini tidak dinamakan dia sedang baca Al-Quran, tapi dia sedang berdoa. Hanya saja doa tersebut diambil dari Al-Quran. Demikian yang dikuatkan oleh beberapa guru kami. Terkait doa dengan selain bahasa Arab, sebagian ulama menyatakan tidak boleh, sebagian ulama menyatakan boleh. Yang menyatakan tidak boleh, tidak ada dalil yang kuat bersama mereka. Sehingga pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, ini salah satu yang dikuatkan oleh, salah satu yang menguatkan ini adalah seorang ulama ahli usul dari Jazair, Syekh Ali Firkus, ya, dan juga guru mayoritas guru kami, adalah boleh dengan beberapa alasan. Yang pertama, keumuman hadis Nabi. Hendaknya kalian berbanyak doa. Nabi tidak mengkhususkan bahasa Arab. Tentu umat beliau ada yang selain Arab. Ya tentunya setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, ya, kalau itu memang nggak bisa ditukar dengan bahasa selain Arab. Yang kedua, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Nah, doa bagian dari takwa. Tatkala seorang tidak mampu kecuali dengan bahasa dia, maka ini bagian dari masuk dalam keumuman ayat tadi, bertakwa semampu kalian. Ketiga, tidak ada nas yang menegaskan. Alasan yang keempat, secara nazari, secara logika, apa yang membedakan bahasa Arab dengan selain bahasa Arab? Apabila seorang berdoa kepada Allah dengan bahasa Arab, yang itu doa, yang mana doa tersebut bukan dari Al-Quran dan bukan dari hadis Nabi. Yang satu lagi juga mengucapkan doa yang sama, tapi dengan selain bahasa Arab. Apa yang membedakan antara mereka berdua? Tidak ada. Sama-sama ucapan manusia. Ya kan? Maka ini pendapat yang kuat. Wallahu a'lam bishawab.